kita harus bisa mengulurkan tangan untuk membantu bagi orang-orang yang nggak mampu gitu loh ya. Kalau kinerja dokter yang dinamakan dokter otomatis itu sudah melalui tingkatan-tingkatan sekolah, mulai dari universitas sampai jadi kedokteran. Tapi untuk pelayanan yang masih belum punya status dokter kebanyakan ya begitu. Kinerja dokter masa kini sudah cukup lumayan karena sudah ditunjang dengan berbagai macam fasilitas yang dimiliki, baik itu fasilitas untuk kalangan menengah, terus kalangan orang atas itu sudah ada namanya kesinambungan. Saya bisa melihat itu namanya seperti penyetaraan di sebagian rumah sakit saja, karena kan kita lihat di media-media sekarang kan banyak sekali yang menyatakan seperti ada dokter yang ini, dokter ada yang juga ada infonya seperti malpraktek. Cuma kan itu kan hanya di sebagian dokter saja seperti itu. Dan juga untuk pelayanannya sih kalau saya lihat selama saya ke dokter sih tidak ada masalah. Ya, kalau menurut saya sih untuk dokter saat ini kalau dari sisi kinerja mungkin karena jurusan kedokteran sendiri di Malang juga tidak banyak, jadi kalau kinerjanya bagus mungkin dari segi pelayanan. Dampaknya yang saya tahu pada pelayanan BPJS, terutama kalau memang kita sudah ikut anggota, nah, pelayanannya harus yang positif. Saya sering terjadi pada waktu kejadian ada orang yang ikut anggota BPJS ya. Nah, itu pelayanannya kurang memuaskan. Mohon maaf kalau saya BPJS belum ikut, cuman kesaksian dari tetangga, dari saudara kebanyakan yaitu BPJS. Kalau pasien BPJS mulai awal masuk kebanyakan nggak tahu di nomor 2 kan atau nomor 3 kan, mesti itu belakang. Kalau sudah betul-betul kamar itu kosong baru masuk, kalau enggak ya dibiarkan aja terlantar. Jujur saya belum pernah memakai BPJS, jadi saya biasanya memakai dokter umum sih kalau untuk saat ini. Karena kan yang kita lihat juga dari pihak BPJS-nya masih ambigu gitu kan, jadi saya masih belum memakai jujur sampai sekarang. Cuma itu tadi, dan kalaupun untuk mendaftar BPJS juga banyak sekali syarat-syarat yang harus dikeluarkan. Nah, terutama itu BPJS kadang-kadang mungkin karena premi dari BPJS setahu saya itu tidak sebesar mungkin untuk pasien yang LGPR non BPJS. Itu mungkin kadang ada pembeda, karena saya sendiri pernah merasakan di rumah sakit BPJS antrenya panjang banget. Ya terus itu ke kedokteran, seperti katakan orang yang nggak mampu ya untuk biaya operasi, biaya penanganan penyakit yang mengkhawatirkan, contohnya batuk, aid, kanker ya. Nah, ini saya menyarankan pemerintah harus saling membantu seperti orang hal yang seperti itu. Iya. Iya, orang itu tuh kalau punya kemampuan, kalau nggak mampu kan kasihan. Nah, solusi saya dari situ. Kalau pelayanan rasanya enggak, cuman kadang-kadang bagi saya juga suster di Surabaya di Rumah Sakit Darmo itu permainannya di obat aja. Obat itu biasanya kalau entah sisa itu nggak diberikan atau belum habis masih order lagi gitu. Resep-resep itu masuk. Tapi kalau memang BPJS ya, kalaupun melalui BPJS kadang-kadang obat itu nggak ada disediakan di apotek, tapi kalau kita beli di luar ada. Mungkin obat ya, kalau obat itu biasanya kan ada yang cocok nggak cocok ya. Kalau misalnya nggak cocok itu kadang-kadang mungkin wajah bengkak gitu kadang-kadang kalau pakai obat. Kalau misalnya dokternya memang, kalau misalnya ke dokter memang
kemungkinan seperti itu kecil. Cuma kalau untuk obat-obat, kalau misalnya kita misalnya obat batuk tuh ya, kita minum obat ternyata efeknya membuka, kadang bengkak, pernah saya kejadian seperti itu. Masalahnya ya alhamdulillah sih, alhamdulillah karena kesehatan itu juga merupakan rezeki dari Allah. Maka kalau menurut saya sih mungkin itu tadi, jadi bagaimana antara pasien baik BPJS atau tidak itu tidak dibedakan. Jadi yang kedua pelayanannya mungkin bisa Ya mudah-mudahan di era yang akan datang, mudah-mudahan semua pelayanan dari BPJS maupun pelayanan dari masyarakat mudah-mudahan tercapai dengan baik. Karena sering Indonesia sering terjadi yang disalahgunakan. Dan seperti contohnya ya seperti tadi BPJS, terus pelayanan kayak Jakim itu, nah, itu sering terjadi. Nah, yang mudah-mudahan Indonesia yang di masa akan datang lebih meningkat, pelayanannya itu lebih baik. Ya, satu itu kita dokter itu otomatis melayani masyarakat yang sakit ya, jadi harus nggak ada beda. Jadi kalau mana orang kaya mana orang miskin, kalau namanya sudah memang ditetapkan sebagai dokter, ya harus pengabdiannya betul-betul penuh gitu ya, istilahnya penuh, betul-betul maksimal, biarpun itu orang miskin atau BPJS yang satunya ini banyak uang, ya harus sama gitu, jadi jangan beda. Tentunya itu tadi dengan dapat memberikan biaya yang terjangkau mungkin bagi kalangan-kalangan tertentu, juga bisa memperbaiki fasilitasnya, juga banyak sekali kiat-kiat dokter juga memberikan penyuluhan di setiap, mungkin bisa memberikan penyuluhan kesehatan bisa ke mana, ke daerah terpencil mungkin seperti itu. Juga kadang kan untuk dokter sendiri kan tidak merata kalau saya lihat, jadi hanya di sebagai tempat saja. Kalau menurut saya sih, kalau dari sisi keilmuannya insya Allah lah Indonesia ini, kalau dari sisi medisnya kan juga dibilang lumayan maju. Mungkin dari sisi sudah lebih baik dengan ditunjangnya teknologi yang lebih modern dan sumber daya manusia yang sudah mencukupi. Akan tetapi, masyarakat masih berpendapat bahwa layanan kesehatan, terutama yang menggunakan BPJS, masih sangat kurang. Kita sebagai mahasiswa jurusan pendidikan dokter menyarankan kepada pemerintah agar menata ulang BPJS karena dirasa BPJS belum bisa menyelesaikan permasalahan kesehatan di Indonesia.